teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari parts of speech, yaitu tentang pronoun. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pronoun? Jadi pronoun adalah kata ganti benda. Ada beberapa jenis kata ganti yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah subject object pronouns dan possessive pronouns and possessive adjective. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama, subject object pronouns. Nah teman-teman, subject pronoun digunakan untuk menggantikan kata ganti subjek, sedangkan object pronoun untuk menggantikan objek dalam kalimat. Nah teman-teman, biasanya untuk subjek itu ciri-cirinya subjek atau pelaku itu biasanya berada di depan kalimat, sedangkan untuk objek ini biasanya berada di belakang kalimat. Ingat ya teman-teman, subjek berada di depan kalimat dan objek biasanya berada di akhir kalimat. Nah teman-teman, ini adalah tabel personal pronoun dan object pronoun. Personal pronoun atau subjek ya, ingat teman-teman. Nah di sini tabel yang pertama adalah orang, personal pronoun atau subjek, object pronoun dan artinya. Untuk orang pertama tunggal, personal pronoun atau subjeknya itu I, objeknya itu adalah me, dan artinya adalah saya. Untuk orang kedua tunggal itu ada you sebagai subjek, objeknya juga you, artinya kamu. Orang ketiga tunggal di sini ada 3, yaitu he, she, dan it. He untuk subjeknya dan him untuk objeknya, itu adalah menyatakan dianya itu laki-laki. Yang kedua she sebagai subjek, her sebagai objek, itu dia perempuan. Dan yang ketiga it, yaitu sebagai subjek, objek pronounnya juga it, itu dia tunggal, untuk benda bisa, untuk hewan atau binatang, dan juga untuk tumbuhan. Yang selanjutnya adalah orang pertama jamak. Jamak artinya lebih dari satu ya teman-teman, jadi orang pertama jamak. Orang pertama jamak untuk subjek we, untuk pronounnya itu, untuk objek pronounnya itu adalah us, artinya itu kami. Orang kedua jamak, personal pronoun atau subjeknya you, objek pronounnya you juga, dan artinya adalah kalian. Dan yang terakhir, orang ketiga jamak, personal pronoun atau subjeknya ada they, objek pronounnya them, dan artinya adalah mereka. Jadi sini ada terbagi 2 teman-teman, orang pertama, kedua, dan ketiga tunggal, dan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga jamak. Masing-masing itu mempunyai personal pronoun dan objek pronounnya, jadi teman-teman harus bisa menghafal personal pronoun atau subjek dan objek pronoun ini dalam membuat suatu kalimat. Oke, jangan lupa dihafal ya. Nah teman-teman, ini adalah contoh agar teman-teman bisa mengerti dan paham tentang cara penggunaan subjek dan objek pronouns. Contohnya di sini adalah Rina and Alia are meeting Miranda and Hans. Rina dan Alia sedang bertemu Miranda dan Hans. Di sini kata Alia dan Rina itu sebagai subjek, sedangkan objeknya itu Miranda and Hans. Nah, kata gantinya adalah they are meeting them. Nah teman-teman, they itu merujuk pada Rina and Alia, dan them itu merujuk pada Miranda and Hans. Seperti tadi di personal pronoun and object pronoun, untuk they atau orang ketiga jamak itu kan objeknya itu adalah them, dan personal pronoun subjeknya itu they. Nah teman-teman, yang kedua yaitu possessive pronouns and possessive adjective. Possessive pronouns and possessive adjective ini digunakan sebagai kata ganti yang menunjukkan kepunyaan atau ya kepunyaan milik kita gitu. Jadi teman-teman, ini adalah tabel possessive adjective dan possessive pronoun.
Sama seperti tabel yang object and subject pronoun, di sini ada orang pertama tunggal, possessive adjektifnya adalah my. Contohnya sini, my umbrella, payungku, my hair, rambutku gitu. Dan possessive pronounnya itu adalah mine. Artinya kepunyaan saya. Orang kedua tunggal, your untuk possessive adjektifnya, dan possessive pronounnya itu yours, itu kepunyaan kamu. Misalnya, this is yours, ini punya kamu. This is your pen, ini penamu, gitu teman-teman. Orang ketiga tunggal di sini juga ada 3, his, her, dan its. His untuk possessive adjective, dan his juga untuk possessive pronoun, artinya itu kepunyaannya dia laki-laki. Dan her itu possessive adjective, possessive pronounnya hers, itu kepunyaannya dia perempuan. Its itu possessive adjective, its-nya juga possessive pronoun, artinya itu kepunyaan dia untuk benda, untuk hewan atau binatang, dan untuk tumbuhan. Untuk orang pertama jamak, possessive pronoun, possessive adjektifnya itu our, possessive pronounnya itu adalah ours atau kepunyaan kami, punyanya kami. Orang kedua jamak itu possessive adjektifnya your, possessive pronounnya itu yours, kepunyaan kalian. This is yours, ini punya kalian. This is your chair, ini kursi kalian, gitu teman-teman. Orang ketiga jamak, untuk possessive adjektifnya their, dan untuk possessive pronounnya theirs, kepunyaan mereka. That is theirs, itu punya mereka. This is their table, ini meja mereka, gitu teman-teman. Dan perlu teman-teman ingat bahwa untuk possessive pronoun yang mine, yours, his, hers, it's, ours, yours, and theirs, jika teman-teman membuat kalimat ini possessive pronoun ini tidak diikuti oleh kata benda. Kalau possessive adjective diikuti oleh kata benda, misalnya ini punya saya, this is mine, punya saya, tapi tidak diikuti kata benda karena sudah tahu. Misalnya saya mau mengatakan bahwa ini buku saya, tapi saya tidak menggunakan kata book, berarti saya hanya mengatakan this is mine. Kalau misalnya untuk possessive adjektifnya this is my book, gitu teman-teman. Jadi untuk possessive adjective itu kepunyaan saya yang diikuti kata benda. Kalau possessive pronoun itu kepunyaan juga yang tidak diikuti oleh kata benda. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang pronoun hari ini ya. Semoga teman-teman paham. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, ada soal latihan nih. Boleh teman-teman kerjakan tentang personal pronoun. Teman-teman, di situ ada 5 subjek dan teman-teman bisa mengisi personal pronoun yang tepat. Oke, jangan lupa komen di bawah ya. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, jangan lupa like dan juga share jika menurut kalian ini bermanfaat bagi sesama. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian bisa mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris yang mudah dan pastinya bermanfaat. Oke, bye-bye!